Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita bertemu lagi membahas array dalam Python. Array dalam program Python. Array adalah sebuah struktur data yang paling dasar dan memiliki elemen penting dalam hampir semua bahasa pemrograman. Dalam bahasa Python sendiri, array dalam Python layaknya sebuah wadah yang dapat menyimpan lebih dari satu item secara bersamaan. Array Python didivisikan sebagai struktur data yang setiap nilainya memiliki item yang sama. Kebetulan dalam satu deretan data mengandung nilai indeks yang berbeda, walaupun pada akhirnya memiliki tipe yang sama dengan satu kelompok data. Contoh seperti ini, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 ini adalah elemennya. Ini semuanya adalah array dari 1 sampai 10. Sederhananya, penerapan array kurang lebih seperti ini. Misalnya kita ibaratkan array ini adalah anak tangga, tiap orang diberi kesempatan untuk menapaki anak tangga satu persatu. Dari kejauhan, ternyata teman Anda melihat dan menghitung jumlah langkah yang berhasil dia lewati dalam satu deretan anak tangga. Nah, perumpamaan ini bisa diibaratkan bahwa teman-teman saya adalah indeks dari tipe data tersebut, sedangkan anak tangga setiap nikel adalah array. Array Python dikumpulkan dalam suatu kumpulan item yang berdekatan. Hal ini memudahkan user dalam menghitung sekumpulan data tiap elemen. Keunggulan array Python adalah penyimpanan memori yang hemat dan penggunaan operasi matematika yang kompatibel dibandingkan dengan tipe data list. Array pada Python, contoh seperti ini. Kalau array dari Python sendiri dibuat untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Ya, biasanya array berupa struktur data terdiri dari banyak variabel tipe data yang sama, di mana masing-masing elemen variabel memiliki indeks. Kebetulan bahasa pemrograman Python mempunyai struktur data array. Keunikan dari array juga dibuat menjadi list seperti ini ya. Contohnya yang di bawah ini. Meskipun demikian, nyatanya jauh lebih mudah menyimpan elemen-elemen yang dimiliki suatu data pada tipe yang berbeda. Misalnya, kalian melakukan penulisan array di aplikasi Python. Namun, perlu kalian perhatikan bahwa array hanya digunakan untuk menyimpan koleksi dengan elemen tipe yang sama. Contoh, kalau kita menuliskan array tentang nama-nama tak kecil, maka kalian bisa tuliskan karena mereka adalah satu kelompok tipe yang nilainya sama, yaitu nama tak kecil. Kapan array digunakan dalam Python? Penasaran ya? Array memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data yang sama. Sedangkan operasi matematika, maka penggunaan array adalah
rekomendasi elemen yang tepat. Contoh seperti ini adalah kita lihat ada array-nya 4, 8, 20, 16 ya. Kemudian kita susun tempera dengan Python. Jika kalian memiliki urutan item yang sangat panjang, pertimbangkan untuk menggunakan array. Struktur ini menawarkan penyimpanan data yang lebih efisien jika Anda berencana untuk melakukan operasi numerik dengan kombinasi item Anda, disarankan menggunakan array. Perbedaan array dan list, bagi pemula, kalian pastinya bingung perbedaan array dan list pada bahasa Python. Tapi sebenarnya balik lagi pada implementasi usernya sendiri sesuai kebutuhan. Jika kalian menggunakan penyimpanan data dalam jumlah sedikit, maka list jauh lebih efisien. Penggunaan list sangatlah simpel jika datanya sedikit. Tapi kalau datanya banyak, disarankan menggunakan array. Kenapa? Karena array selain dibutuhkan untuk melakukan operasi numerik, juga lebih hemat penyimpanannya. Penggunaan array juga tepat untuk mengoleksi data berskala besar. Adapun perbedaan array dan list bisa kalian lihat di bawah ini. Tipe data list dapat memungkinkan pengguna untuk menyimpan nilai elemen data yang berbeda alias heterogen. Sedangkan array hanya bisa menyimpan data dengan elemen data tipe yang sama. Ya, penggunaan array kaya akan fungsional dan cepat. Array sangat kompatibel untuk operasi aritmetika dan penggunaan penyimpanan data berskala besar. Dibandingkan dengan list yang memiliki penyimpanan data dalam jumlah yang kecil. Tipe data list sudah menjadi bagian sintaks Python sehingga tidak perlu dideklarasikan. Sedangkan array perlu dideklarasikan sebelum digunakan. Array lebih hebat penyimpanannya dibandingkan tipe list. Fitur array pada Python pertama declare. Berbeda tipe data dengan list yang termasuk dalam sintaks Python tanpa perlu dideklarasikan maupun digambarkan dalam environment yang telah kita sediakan. Nah, fitur ini kita sebut dengan declare. Kita coba menulis array dalam bahasa Python. Kali ini kita buat contoh penulisan array menggunakan nama tak kecil yang biasanya ada di momen buka puasa dengan fitur declare. Kita coba ya. Nah, contoh seperti ini. Kita bikin takjil sama dengan ada biji salak, kue pancong, es degan, es kuwut, es belewah, kolak, dan saktu mutiara. Kita bisa lihat dari biji salak indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka es sagu mutiara indeksnya 6. Ingat, bahasa Python melakukan indeks datanya mulai angka 0, biji salak, dari urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 di akhir sagu mutiara. Nah, kita juga bisa ubah nilai array yang sudah dibentuk. Misalnya, di sini saya mau coba melakukan pengubahan nilai item array pertama dari biji salak menjadi 0, es cincau yang jadi 0. Jadi kita ubah nih cincau yang jadi 0, kue pancong sampai sagu mutiara. Nah, di sini awalnya biji salak menjadi es cincau setelah dilakukan perubahan. Setelah itu saat dipanggil menggunakan sintaks print kurung buka kurung tutup, langsung otomatis terganti es cincau pada indeks pertama. 2, call. Setelah melakukan declare, maka fitur array Python selanjutnya ada call. Fitur call digunakan bila kita mengakses elemen data tertentu yang ingin kita tampilkan outputnya.
Jadi kalian ketika nomor indeksnya sesuka hati kalian ya. Maka itu fitur call ini kita cukup memanggil urutannya saja. Kita praktekkan seperti ini. Dari biji salak, kue pancong, es degan, es kuwut, es bleba, es sagu mutiara. Pada 0 kita panggil es cincau. Ya, kita panggil, kita membuka call untuk item nomor 5. Nomor 5 apa? Nomor 5, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang kita panggil adalah kolak. Ya, nah, yang ketiga, slice. Slice, seperti katanya artinya memotong. Jadi kita seleksi kira-kira item mana yang ingin kita tampilkan dalam output. Penggunaan slice tidak terpisah satu sama lain. Hal ini karena user bisa mengakses data lebih dari satu dalam sekali running data. Misalnya, contoh, kita potong ya. Kita lihat tadi dari biji salak sampai sagu mutiara, biji salak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di mana waktu itu biji salak kita ganti dengan es cincau. Nah, anggap kita potong ya. Nah, kita potong untuk item nomor 2 sampai nomor 5. Ya. 0, 1, 2 sampai 2, 3, 4. Nah, ini yang kita potong. Nah, kita kira-kira yang tampilkan outputnya saat running data kira-kira apa? Nah, inilah outputnya ya yang bisa kita tampilkan. Berikutnya adalah modify. Modify itu kita mengubah nilai pada elemen data. Contoh, di pertama kita jelaskan tentang declare, lalu kita melakukan modify atau ubahan pada data yang sudah ada. Contoh, kita dari biji salak sampai sagu mutiara dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada 0 kita ubah menjadi pisang keju. Ya, akhirnya outputnya biji salak diganti dengan pisang keju. Kita ubah di pisang keju, kue pancong, es degan, es kuwut, es blewah, kolak, dan sagu mutiara. Nah, selanjutnya adalah append. Fitur append sangat praktis bila kita ingin menambahkan elemen baru pada data tanpa harus bikin array yang baru. Jadi, Anda tidak perlu menghapus dan membuat array baru, tapi cukup pakai fitur semuanya menjadi lebih mudah. Aplikasinya bagaimana? Contoh, kalau di sini kita mau pakai penambahan es goyobot, ya. Kita tidak melakukan menghapus, tapi kita tinggal melakukan penambahan es goyobot, jadi outputnya jadi lebih banyak, ya, tanpa kita ubah, kita potong data yang sebelum yang sudah ada. Terakhir adalah pop. Bagaimana kalau kita menghapus elemen yang sudah dimasukkan array? Jawabannya mudah banget. Caranya kita gunakan fitur pop untuk menghapus elemen yang Anda inginkan. Misalnya kita mau dalam takjil biji salak, kue pancong, es degan, es kuwut, es blewah, dan kolak, es sagu mutiara, lalu kita mau melakukan pop pada item ke-6, yaitu es sagu mutiara. Lalu kemudian kita print kembali takjil, akhirnya hanya biji salak sampai kolak, sedangkan es sagu mutiara sudah tidak ada karena sudah kita hapus elemen yang ke-6, yaitu es sagu mutiara. Ya, jadi akhirnya menggunakan fitur pop,
elemen S1 mutiara praktis dikeluarkan dari array takjil karena S1 mutiara berada di elemen ke-6 dari array tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai array pada program Python. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.